Kita kan Ya. meskipun aduh kaget. Aduh. Iya, kan kita meskipun secara online kita tidak mau menghilangkan rasa kebersamaannya, ya nggak sih? Hai. Ini masih belum apal muka ini muka teman-teman nih. Takut Iya, salah yuk. panggil nanti. There you go. Betul. Supaya kita kenal mukanya satu-satu. Oke. Mimin, udah siap, Min? Gue mau bacain house rules-nya ya. Untuk kita mengikuti sesi panen pada hari ini, ada 1-2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, wajib pakai headphone atau earphone supaya kita bisa fokus ya. Nih, gue pakai headphone nih, earphone. Ya, nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Kalau sendirian di kamar juga nggak masalah lah. Terus join dari tempat yang sepi ini supaya kita fokus. Tapi kalau mau bareng-bareng keluarga juga nggak masalah. Lalu mohon mic di mute selama PA berlangsung dan juga PW ya supaya kita bisa fokus. Kita ikut PW, ikut PA, kita hadir 100%, tapi di mute aja nggak apa-apa supaya suaranya nggak bocor dan kita bisa lebih fokus lagi. Dan kita nyalakan video ya, kalau bisa selama sesi kita nyalain video atau saat bertanya juga kalau bisa dinyalain videonya. Tapi kalau tidak mendukung sinyal dan sebagai macamnya, tempat atau sebagai macamnya ya nggak apa-apa. Jangan sambil multitasking, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama belajar pada malam hari ini buat lebih kenal lagi sama Tuhan. Oke. Nah, sekali lagi welcome buat teman-teman yang baru masuk. Sebelum kita masuk ke sesi dan sambil nunggu Covindes ya, Covindes belum masuk juga ya. Belum Kita mau puji dan sembah Tuhan ya. Di mute aja mic-nya. Kita mau doa dan nyanyi bareng-bareng dari rumah masing-masing dan muji nyembah Tuhan sama-sama. Oke. Sorry bentar. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, teman-teman. Karena kasih Allah begitu besar dalam hidup kita, mari kita lebih kenal Dia lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes, Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dalam hidup kami semua. Kami mau ya Bapa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengenal kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami juga mampu untuk belajar bagaimana caranya mengasihi Engkau lebih dalam lagi dan mengasihi sesama kami juga, layaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi contoh bagi kami. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu.
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami mau datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau datang kepadamu sebagaimana kami ada. Kami adalah manusia yang masih banyak dosa ya Bapa, masih banyak perilaku kami yang mengecewakan Engkau, yang menyedihkan hatimu. Namun ya Bapa, pada malam hari ini kami mau datang menjadi penyembah-Mu. Kami mau semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, melalui doa, melalui kehidupan doa kami sehari-hari, agar kami hari demi hari semakin mampu mengenal apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Agar kami semakin hari mampu mengenal siapa pribadi Engkau sesungguhnya, siapa pribadi yang kami cintai sesungguhnya. Biarlah ya Bapa, lunakan hati kami setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini, agar kami mampu untuk mendengar dan mau membuka hati pikiran kami akan sabda dan firman yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu Kofindes. Biar Kau urapi dia ya Bapa, apapun yang berasal daripada mulutnya, kami percaya itu semua berasal daripada-Mu. Kami percaya Engkau yang utus dia ke tengah-tengah kami, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk memberitahukan kabar baik daripada-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada malam hari ini atau mungkin dalam perjalanan. Biar Kau sendiri yang berkati mereka, Kau sendiri yang tuntun mereka agar mereka bisa bergabung dengan kami secepatnya. Ya Bapa, pada akhirnya sisa pada acara pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh berencana, kami boleh mengatur semuanya ya Bapa, namun kembali lagi semuanya itu adalah acara-Mu dan kehendak-Mu saja yang terjadi pada malam hari ini. Ya Bapa, doa yang judul disempurna ini kami mau naikkan ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat malam semuanya. Wah, habis doa bertambah ya, Jos. Biasa, doanya manjur. Iya. Oh ya, ini udah ada Kofindes. Hai Kofindes, selamat malam. Selamat malam, Valen. Iya, Kofindes, apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Kamu apa Wah, kabar? baik, semuanya juga baik ya. Oke, wah ketemu Kofindes lagi nih. Minggu lalu udah ketemu Kofindes, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggugah selera. Bumi kali. Iya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari sesi minggu lalu ya, Ko ya. Dan mungkin sesi pada malam hari ini kita mau dengar lebih lanjut lagi nih dari Kofindes mengenai mengenai kehidupan doa ya. Abis doa ngapain? Di sermon ngapain nih gitu. Oke, lanjut aja kok, langsung aja waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, thank you Valen. Teman-teman selamat malam semuanya, Shalom. Semoga teman-teman selalu sehat. Bagi yang bisa open cam, silakan open cam-nya karena saya ingin melihat wajah-wajah yang luar biasa. Tetapi kalau seandainya teman-teman belum bisa open cam, nggak apa-apa. Karena mungkin teman-teman sedang di jalan atau sedang ada urusan atau mungkin internetnya sedang lemot ya. Jadi
sulit untuk open cam nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan memungkinkan tidak ada kendala, sebaiknya open cam karena saya ingin melihat wajah dari teman-teman. Siapa tahu kan kenal atau belum kenal ketemu di jalan bisa tahu, kamu kan yang pernah ikut panen. Oke ya, oke teman-teman, tadi sudah disebut di dalam doanya Valen. Nama saya Alvindes Kapitsa, biasa saya dipanggil Vindes. Minggu lalu kita sudah belajar ya teman-teman. Kita banyak belajar mengenai doa, dan setelah doa ngapain? Ya, malam hari ini kita akan membahas masih dalam topik atau tema utama di sermon series. Kita akan masuk ke dalam sebuah permenungan lebih deep lagi, lebih dalam lagi mengenai iman. Nah, ini penting nih ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan discernment dan berkaitan dengan pilihan-pilihan, sehingga rasanya saya harus memulai dengan sebuah quote yang sangat menarik dari seorang Santo Agustinus ya. Santo Agustinus mengatakan demikian. Serahkanlah masa lalumu pada belas kasih Allah dan percayakanlah masa depanmu pada penyelenggaraannya. Kemudian isilah saat ini dengan perbuatan kasih yang tulus. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Serahkanlah masa lalumu pada belas kasih Allah dan percayakanlah masa depanmu pada penyelenggaraannya. Kemudian isilah saat ini dengan perbuatan kasih yang tulus. Nah, ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana setelah memutuskan sebuah pilihan, apakah saya yakin bahwa pilihan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Lalu bagaimana caranya untuk meyakinkan diriku bahwa memang betul kehendak yang dipilih olehku atau pilihan yang aku putuskan itu sama dengan kehendak Tuhan? Ya, dan jawabannya adalah seperti yang tadi Santo Agustinus katakan, yang terpenting setelah kita memutuskan pilihan kita, maka kita jalankan hari ini dengan perbuatan kasih dan percayakan masa depan kita pada penyelenggaraan Tuhan. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan-jangan pilihanku salah ini. Pilihan gua salah, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa dalam discernment ya, kita mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu tidak salah. Ya, keputusan itu tidak salah. Karena kita memilih yang baik dengan yang baik. Dalam discernment itu kan kita memilih yang baik dengan yang baik. Bukan memilih yang baik di antara yang buruk. Kalau memilih yang baik, kalau memilih yang baik di antara yang buruk, itu nggak perlu discernment. Betul nggak teman-teman? Nah, kita membutuhkan discernment karena apa? Karena pilihan kita sama-sama baik. Sehingga pada saat kita mengambil keputusan, itu keputusan yang baik. Cuman yang jadi tantangan adalah apakah pilihan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Jelas ya teman-teman ya. Dan kalau kita sudah memilih, nggak usah pusingkan lagi ini sesuai kehendak Tuhan atau bukan. Ingat teman-teman. Ya, kalau kita sudah mengambil keputusan, mengambil pilihan dalam proses discernment, kita sudah doakan, kita sudah Corinthians, por isso socorro. Oh. Aduh. Balik lagi nih. Cukup jelas teman-teman?
Kurang kok, soalnya putus. Waduh. Nah, kali ini saya ganti koneksi. Saya sudah siapkan. Oke. Hah? Sambil Siapkan. ganti wifi dulu ya. Ganti wifi dulu ya kok. Ya, sudah nih. Oke. Nah, sekarang jelas? Jelas. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Dalam proses discernment, kita jangan ragu apakah pilihan kita yang sudah hendak Tuhan atau bukan. Putus lagi? Enggak ya? Sedikit. Sedikit. Aduh, udah ganti koneksi. Oke, semoga lah. Ini pada freeze. Semoga enggak lagi nih. Oke, sudah bergerak. Kalau saya lihat teman-teman freeze, rasanya saya langsung kasihan gitu kan. Jangan-jangan saya ngomong terputus-putus ya. Soalnya tadi barusan freeze, saya biarkan dulu. Oke, sekarang sudah pada bergerak wajah. Ya kan? Makanya kalau pada off cam saya bingung, ini saya bisa didengar atau tidak nih. Freeze berarti koneksi saya sedang tidak stabil. Saya sudah ganti koneksi ini. Semoga lancar ya malam hari ini. Nah, teman-teman, kalau kita sudah memutuskan sebuah pilihan, maka jangan pernah kita ragu pilihan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Ingat, karena dalam proses discernment kita sudah melalui beberapa tahap. Minggu lalu kita sudah belajar, ya, tentukan deadline, ya, motif kita harus jelas dan sebagainya. Oke. Lalu yang berikutnya, dalam kita memutuskan ini, kita fokusnya adalah pada saat kita sudah memilih, maka kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Ya, kita harus benar-benar setiap hari melakukannya dengan penuh cinta kasih dan percayakan masa depan kita pada penyelenggaraan Tuhan. Ini penting teman-teman, ya, pada penyelenggaraan Tuhan. Sampai sini bisa ikutin ya teman-teman ya. Jadi fokus dari proses discernment adalah setelah kita Kok putus kok? di antara pilihan-pilihan baik, maka Putus kok? Oh, Coffinders. kita harus setia terhadap pilihan kita. Saya off cam aja ya. Ya, saya off cam ya. Kita memilih. Ya, off cam aja Yang dulu. kedua, setelah kita memilih, Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Oke. Anak sabar disayang. Tuhan. Mama. Sebentar ya. Maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan koneksi dari Cofindes. Mari kita doakan. Kalau habis doa terus apa? Cofindesnya muncul, terus nanti Oke, Cofindes yang kasih tahu teman-teman. jawabannya. Tuh. Ya. Oke. Sekarang Lanjut, saya Ko. pakai koneksi istri punya. Ya, Semoga bisa. semoga lancar, semoga lancar kok. Oke. Saya ulang lagi dari awal ya. Oke, biar jelas ya. Kita kan minggu lalu sudah belajar nih teman-teman. Ya,
bahwa minggu lalu itu kita sudah belajar dalam discernment kita membutuhkan doa, ya kan? Lalu kita belajar bahwa ada deadline. Ya, jangan lupa dibuat deadline. Makanya kalau orang pacaran itu nggak lama-lama. Nah, ya, kalau misalkan yakin ya udah, ya, lamar, ketemu orang tuanya, ya kan, lalu married, nggak perlu lama-lama gitu kan. Kalau misalkan nggak yakin, ragu-ragu, ya better jangan pacaran dulu. Karena kalau semakin lama itu semakin terikat secara emosi, dan kalau putus itu semakin menyakitkan. Betul nggak? Yang senyum-senyum pasti merasakan hal itu. Ya. Yang ketiga, putus-putus lagi ya teman-teman ya? Enggak kok, enggak. Oh, puji Tuhan, enggak. Yang ketiga, kita juga, perhatikan ini, tadi kan pertama doa, deadline. Yang ketiga, kita harus punya motivasi yang jujur, motivasi yang benar. Ya, bahwa kita benar-benar memiliki motivasi dalam discernment itu untuk kemuliaan Tuhan, et maiorem Dei gloriam, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Sehingga apapun keputusan yang akan kita ambil, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Contoh misalkan, saya diminta pelayanan di Panen tanggal 7 Juni. Ya kan? Mega sudah ngomong dari awal tahun, sudah minta saya bawa di Panen tanggal 7 Juni. Ya, dari awal tahun Januari 2021 misalkan. Lalu bulan Februari saya diminta oleh teman-teman di Sydney, di Australia, untuk membawakan materi pengajaran tepat tanggal 7 Juni. Jelas ya teman-teman ya. Lalu pada saat itu saya melihat bahwa tanggal 7 Juni saya sudah diagendakan pelayanan di Panen. Maka saya nggak perlu doakan lagi, nanti ya bro, gue doakan dulu. Soalnya gue udah terjadwal pelayanan di Panen. Siapa tahu Tuhan ubah, jadi pelayanannya di Aussie. Enggak seperti itu. Ya kan? Jadi teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa kalau kita memang sudah mengagendakan suatu kegiatan, lalu ada kegiatan lain yang lebih menarik, lalu kita bawa proses doa dalam discernment, manakah dari dua acara ini yang Tuhan kehendaki? Kalau memang dari awal teman-teman sudah memutuskan tanggal 7 Juni misalkan, teman-teman ingin ikut acara Panen, ya itulah yang harus teman-teman ikuti. Jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ditawari tanggal 7 Juni ada acara yang lebih menarik, nah teman-teman ingat motivasinya apa? Kalau misalkan teman-teman merasa acara itu lebih menarik, ya kan? Motivasinya kan bukan untuk kemuliaan Tuhan kalau seperti itu. Berarti untuk apa? Untuk kepuasan diri. Jelas ya teman-teman ya. Dan ini bukan discernment. Karena motivasi kita harus benar, harus jujur. Lalu yang keempat, tujuan kita harus jelas. Ya kan? Saya kasih contoh minggu lalu, misalkan pada saat pacaran. Tujuan pacaran apa? Untuk merit. Nah, pada saat kita pacaran, memutuskan siapa akan menjadi pacar kita, ya kita harus tahu tujuan kita buat merit. Bukan buat senang-senang. Maka di antara dua pilihan pria, kita harus discernment mana di antara mereka yang siap untuk menjadi suami kita atau istri kita. Jangan kita, yang penting dia ganteng, dia keren, dia menarik. Nah, itu udah nggak objektif. Tujuannya udah nggak jelas. Ya, jadi ini hal yang sangat penting teman-teman ya yang harus kita lakukan ya. Nah, setelah itu kita sudah memutuskan. Nah, makanya
Dua hal yang sangat penting dalam proses discernment adalah setelah kita melakukan 4 hal tadi, yaitu doa, deadline, motivasi, dan tujuan, maka kita harus fokus terhadap pilihan yang sudah kita putuskan. Jangan pernah kita ragu terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Jelas, teman-teman? Ya, jangan pernah kita bertanya pada diri sendiri, benar nggak sih pilihan gua ini? Apakah pilihan gua ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan? Mulai muncul keraguan-raguan. Nah, kalau sudah muncul keraguan-raguan, teman-teman hati-hati. Itu bisa jadi godaan dari roh jahat. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Maka seperti yang Santo Agustinus katakan, setelah kita benar-benar memutuskan, memilih pilihan kita, setiap hari kita jalankan pilihan itu dengan kasih yang tulus. Dan menyerahkan semuanya dalam penyelenggaraan Tuhan. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Sehingga kita fokusnya bukan lagi pada perasaan ragu-ragu, melainkan fokus pada pilihan kita. Seandainya teman-teman bekerja nih, ya, di antara dua pilihan, kantor A atau kantor B. Teman-teman akhirnya memutuskan untuk bekerja di kantor B. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata teman-teman merasa tidak enjoy, tidak nyaman dengan kantor B. Lalu teman-teman merasa menyesal. Jangan-jangan gue salah pilih nih. Karena gue nggak nyaman. Seharusnya gue pilih kantor A. Nah, mulai goyah. Mulai ragu-ragu terhadap discernment-nya. Nah, ini yang nggak tepat. Kalau kita sudah memutuskan, sudah memilih, maka setialah terhadap pilihan kita apapun konsekuensinya. Cukup jelas teman-teman, termasuk dalam pacaran. Termasuk dalam memilih calon pasangan hidup. Ya, kalau sudah memilih, teman-teman seiring jalan waktu merasa, kok gue nggak nyaman ya? Gue nyesel nih, jangan-jangan gue salah pilih. Nah, teman-teman setialah terhadap proses itu. Ya, kalau memang ada 1-2 hal yang membuat teman-teman nggak cocok, nggak nyaman, itu wajar. Ya, karena kan yang namanya pacaran itu kan nggak mungkin nyaman terus. Ya, nggak mungkin cari yang nyaman, teman-teman. Nggak mungkin cari yang cocok. Karena manusia itu nggak pernah cocok. Percaya deh. Ya, makanya kalau ada yang putus, ditanya alasannya kenapa? Udah nggak cocok lagi. Ya memang dari awal udah nggak cocok. Tetapi dicocok-cocokin atas dasar cinta. Iya. Pas pada saat perasaannya sudah mulai menurun, nah, mulai mencari ketidakcocokan itu, dan akhirnya putus dengan alasan sudah tidak cocok. Jelas ya teman-teman ya. Nah, makanya penting untuk kita sadari ini, setelah kita memilih, udah deh fokus pada pilihan kita, setia. Ya. Dan nanti Tuhan akan bimbing. Nah, dalam bimbingan Tuhan ini kita membutuhkan iman. Jelas ya teman-teman ya. Iman ini penting nih. Misalkan nih kayak saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya usaha kecil-kecilan, dan saya tidak mendapatkan lagi gaji bulanan. Ini kan nggak gampang loh teman-teman. Yang biasanya saya mendapatkan pendapatan setiap bulan, lalu tiba-tiba saya nggak mendapatkan pendapatan itu. Saya usaha kecil-kecilan, dan teman-teman tahu bagi yang punya usaha, pada saat awal-awal merintis itu bukannya untung, tetapi banyak yang rugi. Nah, maka dalam proses discernment ini, ya, saya sudah memilih untuk keluar dari kerjaan, saya resign karena saya mau usaha.
maka saya jangan pernah berpikiran, jangan-jangan kehendak Tuhan, Tuhan tetap mau gue kerja kantoran. Tuhan nggak mau gue usaha. Itu kurang tepat, teman-teman. Kalau kita sudah bawa proses doa, kita sudah discernment, lalu kita putuskan, dan keputusan saya adalah punya usaha, berbisnis, maka saya harus fokus dengan usaha saya, apapun yang terjadi. Jelas ya, teman-teman ya. Dan dalam proses saya berbisnis, merintis usaha saya, membangun usaha saya mempercayakan semuanya ke dalam penyelenggaraan ilahi. Dan ini membutuhkan iman. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Saya coba open cam, karena mungkin teman-teman... Nah, saat kita benar-benar menyerahkan masa depan kita pada penyelenggaraan ilahi, kita membutuhkan iman, teman-teman. Kita membutuhkan iman. Sehingga apa definisi iman? Nah, menurut Romo Frans Magnus Suseno dalam bukunya Iman dan Hati Nurani, kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan ya? Tahu ya Romo Frans Magnus Suseno ya? Beliau guru besar, profesor, ya. Ini bukunya bagus banget. Nah, menurut Romo Frans Magnus Suseno, Jesuit ya, iman itu berarti penyerahan diri secara total kepada Allah. Ingat, iman adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Sehingga setelah doa, maka kita menyerahkan pilihan kita ke dalam penyelenggaraan ilahi dengan iman, yaitu menyerahkan semuanya secara total kepada Allah, tanpa keraguan-raguan. Amin. Teman-teman memutuskan untuk resign, mau membangun usaha. Lalu di tengah jalan teman-teman mengalami ketakutan gagal. Nah, disitulah kita membutuhkan iman. Menyerahkan semuanya secara total kepada Allah. Bahwa Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu kita untuk mencari solusinya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kita harus punya keyakinan ini, kita harus punya iman ini, bahwa semuanya berada dalam kendali Allah. Cukup jelas? Termasuk juga nanti teman-teman dalam perkawinan. Memilih pasangan hidup, kalau sudah yakin, teman-teman udah putuskan itu. Married, nanti di tengah perjalanan perkawinan mengalami, mohon maaf ya, percekcokan, mengalami KDRT misalkan. Nah teman-teman, bukan berarti itu bukan kehendak Tuhan loh. Jangan gampang bilang, oh jangan-jangan pasangan saya ini bukan kehendak Tuhan. Karena suka marah-marah. Karena KDRT. Nah, hati-hati. Belum tentu loh itu bukan kehendak Tuhan. Makanya yang saya selalu ingatkan, kalau kita sudah memilih dan kita sudah melakukan proses discernment, sudah eksamen, minggu lalu saya jelaskan kan 3 langkah eksamen itu, dan kita sudah yakin memutuskan, lalu apapun resikonya, kita harus setia dan percaya pada bimbingan Allah. Amin. Termasuk mungkin pasangan kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya saya selalu bilang, kalau kita salah pilih pasangan hidup, itu salah pilih hidup. Khususnya teman-teman perempuan nih. Ya, maka harus benar-benar bawa dalam doa, gunakan akal budi kita. Jangan karena dia ganteng, dia tajir, dia keren, akhirnya kita mau sama dia. Ternyata mohon maaf, orangnya kasar, nggak bertanggung jawab. Lalu kita nyalahkan Tuhan. Tuhan kok engkau memberikan aku jodoh seperti ini? Lalu Tuhan bilang, enggak. Aku tidak pernah mau engkau menikah dengannya. Ya kan? Tapi karena engkau dibutakan oleh nafsu, karena dia ganteng, dia keren, dia tajir,
Nah, sehingga engkau melupakan proses discernment. Nah, ya, dan akhirnya menyesal seumur hidup. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Maka pentingnya kita punya semangat lepas bebas. Apapun yang terjadi, ya kita harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Gak usah kita lihat dari sudut pandang manusia. Dia tajir, dia kaya, misalkan. Satunya biasa-biasa aja, lalu kita lebih memilih yang tajir, yang kaya. Dengan alasan apa? Masa depan gue lebih terjamin sama dia. Siapa sih yang bisa memastikan masa depan kita? Jelas ya teman-teman ya. Jangan melihat dari sudut pandang manusia pada umumnya atau dari sudut pandang dunia. Tapi kita butuh semangat lepas bebas. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Jangan kita menimbang hal-hal dari sudut pandang manusia pada umumnya. Ya, dia pintar, dia keren, pilih dia. Atau perusahaan ini bonafit, jenjang karirnya jelas, bagus, ya kan? Lalu yang satunya perusahaannya nggak bagus, perusahaan kecil dan sebagainya. Nah, lalu akhirnya memilih perusahaan yang bagus, jenjang karirnya oke. Ternyata nggak lama kemudian PHK besar-besaran karena karyawannya begitu banyak. Sedangkan perusahaan yang kecil nggak perlu PHK karena karyawannya sedikit. Nah, lalu menyesal karena sudah merasa tidak memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan kita menggunakan kacamata dunia. Bukan berarti pilihan A yang perusahaannya bagus, jenjang karirnya oke itu jelek, bukan. Atau bukan kehendak Tuhan, bukan. Tetapi yang mau saya tekankan bahwa dalam proses memilih, kita harus seobjektif mungkin. Jelas ya teman-teman ya. Jangan gunakan sudut pandang dunia pada umumnya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Paham. Oke, lalu yang berikutnya. Jika manusia mengikuti hati nuraninya, maka ia akan taat kepada kehendak Allah. Ingat teman-teman. Dan ia menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka sebenarnya Allah membimbing kita itu lewat hati nurani. Dan setiap dari kita itu memiliki hati nurani. Jelas ya. Contoh yang paling sederhana. Teman-teman melihat anak kecil minta-minta di tengah jalan. Ada suara hati yang mengatakan, kasihan ya tuh anak. Ambil uang di dompet, kita kasih. Itu hati nurani. Jelas ya teman-teman ya. Dan setiap dari kita memiliki hati nurani. Kalau kita mengikuti hati nurani kita, maka kita melakukan kehendak Allah. Jelas ya teman-teman ya. Cuman pertanyaannya, saat ini, apakah saya cukup peka terhadap hati nurani saya? Jangan-jangan saya lebih ikutin ego dibandingkan hati nurani. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Saya itu lagi mau usaha karena saya kan jasa sablon dan kaos ya teman-teman ya. Saya pengen beli mesin ya untuk cara sablon terbaru. Ya, ada mesin terbaru tuh, teknologi terbaru. Lalu saya melihat uang tabungan saya. Wah, ini rasanya ngepres banget nih kalau saya beli mesin. Nah, lalu teman-teman apa yang saya lakukan? Nah, ini saya proses discernment nih. Seminggu yang lalu. Saya bawa dalam doa tentunya. Saya rosario setiap malam. Lalu saya tanya sama istri. Nah, ini penting nih ya. Berbagi cerita, jangan merasa karena saya pewarta, saya pengajar, istri saya hanya karyawan biasa, dia mana ngerti proses discernment. Nah, itu kesombongan namanya. Nah, saya tukar pikiran sama istri. Kenapa? Karena ada investor yang mau masuk. Ya, ada teman saya investor mau memberikan saya dana untuk saya membeli mesin itu.
Lalu pada saat saya proses doa, hati saya nggak damai. Nah, teman-teman tolong catat nih. Salah satu apakah itu kehendak Tuhan atau bukan adalah dalam proses discernment itu ada damai atau tidak. Nah, ya, hati saya nggak damai, hati saya nggak seret. Lalu saya tanya sama istri, saya panggil istri saya Dear, Rusa, bukan ya, Dear ya, Dear. Ini kan si A mau investasi, mau beliin mesin nih, tapi kok dalam proses doa hatiku nggak damai ya. Menurutmu gimana? Lalu istri saya bilang, ya kalau nggak damai jangan. Tapi uang kita mepet nih di tabungan. Lalu istri saya bilang, berapa sih memang harganya? Saya sebutkan nominalnya. Lalu dia bilang, ya udah nggak apa-apa lah, dibeli aja sendiri kalau memang kamu nggak seret kalau ada investor. Nah akhirnya saya dengarkan pendapat istri saya, lalu saya terus bawa dalam doa. Nah, saya kasih deadline 1 minggu, teman-teman. 1 minggu saya kasih deadline. Nah, ya. Akhirnya saya yakin setelah hari Minggu kemarin, hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin, saya datengin teman saya yang punya mesin itu. Dia sudah beli duluan. Lalu saya tanya, nah perhatikan teman-teman prosesnya ya. Bro, bagus gak ini mesin? Bagus loh bro. Terus kualitasnya awet nggak? So far sih nggak ada masalah mesinnya. Hasilnya bagus. Kalau misalkan gua beli, kira-kira lu rekomendasi nggak? Rekomendasi bro. Soalnya ini barang bagus. Nah akhirnya teman-teman, saya mendapatkan peneguhan lagi. Jelas ya? Nah saya deadline hari Minggu. Nah, hari Sabtu kan saya ketemu sama teman saya. Hari Minggu keputusannya. Dan akhirnya saya yakin hari ini saya beli mesin itu dari Tokopedia. Nah, ya, ini prosesnya nggak gampang sebenarnya. Karena mesin itu cukup mahal dan tabungan saya mepet sekali. Tetapi inilah proses discernment. Perkara nanti usaha saya jalan atau tidak dengan mesin ini itu urusan lain. Paham ya teman-teman ya? Yang penting saya udah yakin, saya putuskan, ya saya beriman. Nah ini penting. Saya nggak lagi memikirkan, bener nggak ya? Jangan-jangan gue salah nih. Nah itu udah nggak boleh. Itu kita tinggalkan. Ya, kita fokus dengan mesin yang ada, bagaimana caranya agar saya menghasilkan uang dari mesin ini, dari usaha ini. Itu yang Tuhan inginkan. Jelas ya teman-teman ya. Maka kita butuh yang namanya iman dan bimbingan Allah. Dan inilah letak hati nurani. Tadi saya nggak seret itu, saya yakin itu hati nurani saya. Jelas ya teman-teman ya. Dan saya akhirnya sadar, oh Tuhan sudah menyapa saya nih. Jelas ya, makanya kalau kita lagi jatuh cinta, konon katanya tai kambing rasa coklat. Maka, ayo teman-teman, seobjektif mungkin. Ya, konon katanya kan prefrontal cortex (PFC) ya, yang bagian depan otak nih ya, prefrontal cortex ini yang jago biologi atau dokter tahu banget nih. Kalau lagi jatuh cinta ini konon katanya hormon dopamin ya, itu naik berkali-kali lipat sehingga membanjiri PFC ya, sehingga sulit memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik karena sudah nggak seobjektif sebelum jatuh cinta. Waktu jatuh cinta itu benar-benar PFC ini dibanjiri dengan dopamin ya, dengan hormon dopamin, sehingga yang terjadi saat itu sulit memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya cewek itu selalu banyak yang jadi korban
seks bebas. Nah, ya, karena takut ditinggalkan oleh pacarnya. Sudah nggak bisa berpikir sehat lagi. Nah, sudah sulit membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jelas ya teman-teman ya. Maka kita membutuhkan hati nurani. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendengarkan hati nurani? Ada 3 langkah. Nah, ini penting teman-teman ya. Ada 3 langkah. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan hati nurani. Sehingga pada saat kita proses discernment, kita bisa tajam nih hati nurani dan suara hati kita. Jelas ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau mau dicatat silahkan. Mengenal dan mengasihi Allah. Ini penting nih. Jadi kita bisa semakin peka dan tajam akan hati nurani kita, akan suara hati kita, kalau hidup kita itu mengenal dan mengasihi Allah. Nah, bagaimana caranya kita mengenal dan mengasihi Allah? Ada ungkapan yang sangat menarik dari Santo Agustinus. Hati kami tetap tidak tenang sampai ia menemukan ketentraman di dalam Engkau. Perhatikan, hati kami tetap tidak tenang sampai ia menemukan ketentraman di dalam Engkau. Jadi sebenarnya teman-teman, dari awal manusia diciptakan, itu tujuannya untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin mudah mendengar hati nurani kita. Jelas ya? Karena hati nurani ini di mana Allah sungguh berbicara dari hati ke hati dengan kita. Karena memang seperti yang Santo Agustinus katakan, ada sebuah rongga dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh cinta Tuhan dan tidak bisa diisi oleh cinta yang lain. Saya ulang sekali lagi. Ada sebuah rongga dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh cinta Tuhan dan tidak bisa diisi oleh cinta yang lain. Ini kata-kata dari Santo Agustinus. Jadi, rongga hati kita inilah yang harus kita isi dengan cintanya Tuhan. Karena cinta yang lain nggak akan pernah bisa mengisi rongga hati itu. Makanya Agustinus mengatakan hati kita itu nggak bakal tentram kalau belum kembali kepada Tuhan. Maka penting teman-teman membangun kebiasaan lifestyle kita, gaya hidup kita, mengasihi dan mengenal Allah. Ini harus dijadikan lifestyle. Perbuatan kita yang menyedihkan hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan, tinggalkan. Bohong, ngejulit, ngegibah, nyinyir, tinggalin. Itu melukai hati Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Menghakimi orang lain. Ngegibah bareng-bareng. Itu melukai hati Tuhan. Tinggalkan. Tuhan nggak suka. Nah, kalau kita terbiasa dengan gaya hidup mengenal dan mengasihi Allah, maka kita akan semakin peka dengan suara hati dan dorongan hati nurani. Dan kita akan semakin dimudahkan dalam proses discernment. Paham ya teman-teman ya? Ya kalau kerjaan kita ngegibah, kerjaan kita ngomongin orang, gimana kita bisa mendengarkan suara hati kita? Gimana kita bisa peka terhadap dorongan hati nurani? Karena yang didengarkan ego kita, kedagingan kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya saya mengenal dan mengasihi Allah?
Teman-teman silakan buka. Sekarang masuk firman Tuhan. Markus 14 ayat 37. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Saya agak cepat ya teman-teman ya, karena tadi putus-putus di awal, kemakan waktu. Sekarang sudah jam 9 kurang 8. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ternyata tadi di awal ada gangguan teknis. Yuk silakan. Markus berapa? 14 ayat 37. Markus 14 ayat 37 ya. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia Aku lanjutin ya. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Oke, terima kasih Valen. Jangan di mute dulu. Saya pengen tanya ke Valen. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau?" Yang dipanggil oleh Yesus itu Simon, betul? Iya. Bukan Petrus. Hayo lo. Artinya apa? Petrus itu kan pemberian nama dari Yesus, artinya batu karang. Batu karang itu tegar, kuat. Tetapi Simon itu menunjukkan kelemahan. Ini penting teman-teman. Yesus bertanya, "Simon," karena dia lemah saat itu. "Sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Lalu Valen tolong bacakan ayat 47. Ayat 47, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Siapa Valen yang memutuskan telinga dari prajurit itu? Kalau kita suka lihat tablo. Coba buka Yohanes 18 sekarang. Nah, ini jawabannya ada di versinya Yohanes. Yohanes 18 ayat 10. Valen tolong bacakan. 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Oke, thank you Valen. Jadi yang memotong telinga itu siapa? Simon Petrus. Simon Petrus. Kenapa dia melakukan itu? Karena Hah? Kenapa? mau selamatin Yesus. Karena dia tidak berdoa. Jelas. Nggak Tadi pakai kan di ayat 37 dia tidur, dia nggak doa. Jelas ya teman-teman ya. Lihat konsekuensinya. Langsung loh. Apakah Yesus pernah mengajarkan kekerasan? Enggak. Selama Petrus mengikuti Yesus, nggak pernah sekalipun Yesus mengajarkan kekerasan. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Tetapi karena Petrus tidak berdoa, maka Petrus tidak mendengarkan hati nuraninya. Jelas ya teman-teman ya. Lihat nih, implikasi atau dampak dari orang yang tidak berdoa. Yang dilakukan bukan kehendak Tuhan, tapi egonya. Langsung, makanya teman-teman jangan pernah sepelekan doa. Mengasihi dan mengenal Allah itu ya dengan doa yang pertama. Ingat minggu lalu, no communication, no relation. No relation, no love. Kata-kata dari Mother Teresa. Kalau tidak ada komunikasi, maka tidak ada relasi. Kalau tidak ada relasi, maka tidak akan ada cinta. Cukup jelas ya? Lalu ayat 50, Valen, tolong bacakan, biar cepat. Di bab yang sama ya kok? Markus 14 tadi. Markus 14, 50. Ayat 50.
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, kenapa para murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri? Karena Nggak berdoa. Karena nggak berdoa. Cuman Yesus di Taman Getsemani yang berdoa. Jelas ya teman-teman ya. Makanya dalam proses discernment, ayo teman-teman, kuatkan doa. Push, pray until something happens. Jangan kita mengabaikan doa. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Tuh, saya kirimkan di kolom chat tuh. Kata-kata dari Santa Teresa Avila. Ia yang mengabaikan doa tidak membutuhkan iblis untuk melemparkan dia ke dalam neraka. Ia melemparkan dirinya sendiri ke dalam neraka. Tajam nggak omongannya? Setajam silet. Ya. Jadi kalau orang yang mengabaikan doa, nggak perlu iblis katanya untuk melemparkan mereka ke dalam neraka. Karena mereka sendiri yang sudah melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Ingat teman-teman, kalau malam hari ini teman-teman mendengar pengajaran ini, jangan pernah mengabaikan doa. Amin. Nah, sekarang lihat 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Silakan. Yang sudah ketemu, tolong bacakan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Siapa yang ngomong itu, Valen? Petrus. Petrus loh. Lihat. Dari awal dia ikut Yesus tadi di Taman Getsemani, kita tahu dia malas berdoa. Tapi dia bisa ngomong ke para muridnya, jadilah tenang, kuasailah dirimu agar kamu bisa berdoa. Luar biasa nggak? Ya, jadi teman-teman, kalau kita sekarang malas berdoa, bukan berarti selamanya kita malas berdoa. Jelas ya? Kalau sekarang kita malas berdoa, justru kita harus bangkit, rajin berdoa, dan kita bisa ngomong ke teman-teman yang malas berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang agar kita bisa berdoa. Nah, itu yang Rasul Petrus lakukan. Ada proses yang harus dilalui. Cukup jelas ya teman-teman ya. Lihat ini, Petrus luar biasa dia. Tadinya malas berdoa, tetapi langsung memberikan sebuah pengajaran kepada para muridnya setelah Yesus naik ke surga. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, dan berdoa. Nah, ya. Hal yang sama, kita sama-sama diingatkan. Ayo, kuasai diri kita. Jadi tenang, agar kita bisa berdoa. Itu yang pertama, teman-teman. Ya. Yang kedua, yang mau kita lakukan agar kita semakin peka terhadap hati nurani, kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran maksudnya apa? Teman-teman, yang membedakan kita, manusia, dengan ciptaan Tuhan yang lainnya adalah binatang dan tumbuh-tumbuhan nggak punya akal budi. Setuju nggak teman-teman? Hanya manusia ciptaan Tuhan yang punya akal budi. Jadi, jangan pernah bilang, gue nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kita punya akal budi, sehingga kita tahu apa itu kebenaran. Dan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan, kita bisa dengarkan melalui tradisi gereja, magisterium, dan kitab suci. Nah, malam hari ini saya bahas mengenai kitab suci. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu penting? Karena kita bisa tahu apa itu kebenaran. Sehingga kita nggak gampang ngeles. Saya nggak tahu yang benar apa. Udah ada dalam kitab suci. Kebenaran-kebenaran itu. Coba buka sekarang. Ezra 7 ayat 10. Ezra 7 ayat 10. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan.
Ini pentingnya kita belajar firman Tuhan agar kita dapat bertumbuh imannya. Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Terima kasih, Valen. Yang pertama, sebab Ezra telah bertekad. Bertekad loh teman-teman. Artinya apa? Ada niat untuk meneliti. Bukan hanya membaca teman-teman. Tetapi apa? Meneliti Taurat Tuhan. Tahu ya bedanya melihat, membaca, dan meneliti? Yang lebih apa ya? Yang lebih tajam apa? Melihat, membaca, atau meneliti? Yang lebih tajam analisanya. Meneliti. Yang tajam. Meneliti kan? Ya. Nah, Ezra itu tidak hanya membaca, tetapi meneliti Taurat Tuhan. Makanya malam hari ini saya mengajak teman-teman, jangan cuma baca firman, tapi teliti firman Tuhan. Ikut PA seperti ini, panen PA Senen. Kalau ada kelas-kelas lain, ikut di paroki. Teliti firman Tuhan. Jangan cuma mendengar, baca, tapi kita nggak teliti. Amin ya teman-teman ya. Ingat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu nggak cuma harus dibaca, tapi harus diteliti. Saya ikut KPKS 3 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Di mana? Di Cisauk, Atmajaya. Ya kan? Setiap Sabtu jam 8 pagi sampai 1 siang selama 3 tahun. Karena saya mencintai firman Tuhan. Saya ingin iman saya bertumbuh dan saya ingin meneliti firman Tuhan, nggak cuma baca. Lalu setelah diteliti, apa yang Ezra lakukan, Valen? Melakukannya. Ingat, bukan hanya menjadi pendengar dan peneliti, tetapi juga menjadi pelaku firman. Masa kita anak Tuhan ngomongannya anjir, anjay, kan? Yang nggak ada meaningnya. Ya, terima kasih Valen. 10 menit lagi ya. Meaningless. Iya nggak? Saya mencari di KBBI, anjir, nggak ada. Anjay, nggak ada. Jadi saya mengatakan itu meaningless. Berapa ribu kilokalori yang saya habiskan, Cile? Gaya banget ya kan? Jadi teman-teman, kita harus menjadi pelaku firman, ucapan kita memberkati. Apa yang kita sampaikan, itu harus menjadi berkat. Amin. Lalu yang berikutnya setelah melakukannya, mengajarkan ketetapan dan peraturan kepada orang-orang Israel. Nah, kalau kita sudah belajar, kita menjadi pelaku firman, kita harus mengajarkan itu kepada teman-teman yang lain. Ingat teman-teman, kita adalah garam dan terang dunia. Nah, dalam proses discernment, kita harus tahu kebenaran ini. Jelas ya teman-teman ya. Kita harus hidup dalam kebenaran. Susah ya? Coba kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Saya mohon maaf, mungkin saya minta waktu tambahan 5 menit lagi ya teman-teman ya. Ada 1 poin lagi yang ketiga. Bisa nggak kalau tambah 5 menit lagi? Boleh kok. Oke, thank you Valen. Silakan. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Valen, saya mau tanya. Yang pertama yang jadi teladan itu dalam apa? Yang pertama kali disebutkan. Perkataan. Jadi kita itu menjadi pelaku firman pertama kali yang orang lihat dari kita sebagai orang muda itu dari perkataan kita.
Masa orang hidup dalam kebenaran ngomongannya kebun binatang dari ayam sampai zebra? Kalau kaget, mohon maaf ya, anjing. Itu saya pernah loh pelayanan di OMK, ada yang kaget gitu kan, anjing gitu kan. Saya kaget gitu kan. Apakah memang ada anjing gitu ya? Nah, itu teman-teman ya. Tantangan nih buat kita orang muda. Kita harus jadi teladan dalam ucapan perkataan kita, itu yang pertama. Baru setelah itu dalam apa? Dalam tingkah laku. Jelas ya? Oke, lalu masih poin hidup dalam kebenaran, Kisah Para Rasul bab 17 ayat 11. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 11. Satu orang volunteer tolong bacakan. Ada yang mau baca? Gue baca lagi ya. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Nah, jelas ya teman-teman ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Jadi kita itu bisa menjadi orang yang baik hati kalau kita menerima firman itu dengan rela hati. Nah, ya. Lalu apa? Dan setiap hari mereka, nah kita menemukan satu kata yang sama seperti Ezra tadi, menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, kalau kita pengen tahu keputusan kita benar atau tidak, maka kita harus hidup menyelidiki firman Tuhan. Nah, ya, kita harus hidup di dalam firman. Sehingga kita tahu, kita semakin peka nih hati nurani kita. Jelas ya teman-teman ya. Yang terakhir sekarang yang ketiga, hidup oleh roh. Nah, jadi nurani kita dapat semakin tajam dan kita semakin peka kalau kita hidup oleh roh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman tidak bisa dipungkiri lah, seperti yang Rasul Paulus katakan, ya, bahwa ada duri di dalam daging. Demikian juga kita, selama kita masih hidup di dalam dunia, maka kita nggak bisa terlepas dari keinginan daging. Benar nggak teman-teman? Ya, maka hidup oleh roh itu maksudnya apa? Kita membatasi dan mengatasi keinginan daging. Saya ulang sekali lagi ya. Maksud hidup oleh roh adalah membatasi dan mengatasi keinginan daging. Contoh, boleh nggak kita menonton film di Netflix? Boleh banget. Ya, istri saya nonton drakor itu Vincenzo, ya kan? Suruh saya nonton, bagus banget, cocok buat kamu katanya ya kan. Nah, sampai sekarang saya belum nonton karena belum menemukan waktu yang pas. Nanti kalau menemukan waktu yang pas, saya akan nonton. Ya, boleh, tetapi harus dibatasi. 1 jam setiap hari misalkan. Ya, lalu boleh nggak main sosial media, nonton YouTube? Boleh. Jangan terlalu kaku lah, ya kan? Tapi harus dibatasi. Boleh nggak jalan-jalan ke mall, ya kan? Hangout bareng teman-teman, kumpul. Ya kalau sekarang jangan, lagi pandemi. Tapi kalau misalkan nggak pandemi, ya boleh-boleh aja. Refreshing itu bagus. Ya kan? Tetapi harus dibatasi. PSBB, ya kan? Pembatasan sosial berskala besar. Kalau nggak ada PSBB, virus corona nggak kelar-kelar. Demikian juga dalam hidup. Kalau kita nggak ada pembatasan, maka kita jadi liar. Kenapa disebut balap motor liar? Karena nggak ada aturannya. Ya, maka butuh yang namanya aturan atau pembatasan-pembatasan itu. Kalau misalkan di jalan raya,
Ya, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, nggak ada lampu merah. Teman-teman, apa yang terjadi? Chaos nggak? Bakal banyak kecelakaan nggak? Nah, makanya dalam hidup itu butuh pembatas. Biar kita tidak menjadi liar. Itu yang dimaksud hidup oleh roh. Menggunakan baju. Ada batasnya. Ya kan? Misalkan, mohon maaf, belahan payudara tidak boleh kelihatan. Misalkan seperti itu batasannya. Ya kan? Nah, itu batasan. Ya, beda kalau misalkan di kolam renang ya. Saya ngomong pada umumnya ya teman-teman ya. Atau misalkan batasan di sosial media, itu ada batasannya. Ya kan? Nah, semua itu penting untuk kita tidak masuk dalam keinginan daging dan kita tidak dikuasainya. Coba buka sekarang Galatia 5, Galatia 5 ayat 16. Yuk, satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bacakan. Galatia 5 ayat 16. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Sekarang Valen 24 dan 25. 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Jadi teman-teman sebagai penutup, kita harus hidup di dalam roh. Kenapa? Agar kita benar-benar semakin peka akan hati nurani dan suara hati kita. Sehingga dalam proses discernment, ingat nih, ada buah roh. Ya, ada damai, ada sukacita, ada kelemah lembutan dan sebagainya. Galatia 5 ayat 20 mana nih? 22. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Makanya berkali-kali malam hari ini saya tekankan, setelah kita memutuskan, kita harus apa? Setia. Ya. Lalu apalagi kelemah lembutan dan penguasaan diri. Maka ciri-ciri itu kehendak Allah adalah adanya buah roh. Ada damai enggak? Ada sukacita enggak? Karena roh jahat tidak bisa menghasilkan damai dan sukacita. Jelas ya teman-teman ya. Lalu ada kesabaran enggak? Ya. Karena roh jahat itu menghasilkan keputusasaan. Jelas ya, kemarahan. Ya, jadi kalau teman-teman dalam sehari-hari tiba-tiba teman-teman sedih, tiba-tiba nggak semangat, putus asa, itu bisa dikatakan dari roh jahat. Jelas ya. Karena roh jahat itu menghasilkan kesedihan tanpa sebab. Ya. Kecuali kalau ada orang-orang yang punya karunia khusus yang Allah berikan, ya. Misalkan sedih karena mengingat kesalahan orang lain. Ya, maksudnya kasihan dengan orang itu. Nah, Tuhan izinkan kesedihan itu untuk mendoakan orang itu agar lebih baik lagi. Nah, itu kan gift ya, itu karunia. Ya, di sini rasanya ada yang seperti itu ya. Sedih gitu ngelihat teman berbuat salah. Akhirnya mendoakan teman itu untuk lebih baik lagi. Tetapi kesedihan dari roh jahat itu kesedihan yang nggak ada alasan dan nggak ada tujuannya. Ya, buat kita murung, ya. Lalu kita sering mengingat-ingat kejadian masa lalu yang membuat kita semakin sedih, semakin terpuruk, itu kejar roh jahat. Jelas ya teman-teman ya. Jadi nggak usah dipikirkan. Ya, Filipi 4 ayat 8, nanti silakan buka. Jelas ya teman-teman ya. Jadi pikirkanlah semua yang baik. Nah, lalu setelah itu selain ada buah roh, tadi saya sebutkan ya, ada damai, sukacita, semangat ya, bukan loyo, bukan putus asa, bukan sedih, bukan, itu dari roh jahat. Ya, putus asa, nggak semangat, sedih, itu semua dari roh jahat. Ya, pokoknya harus ada damai, sukacita, semangat. Itu dari roh baik. Lalu orang lain konfirmasi. Ih, Valen ini setiap hari sekarang bawaannya sukacita banget ya. Ah, ya orang lain konfirmasi. Ya.
Ya, lalu yang ketiga, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin rajin ikut PA. Ya, pacaran nggak ada ngaruhnya. Sebelum pacaran itu sering datang PA, tapi setelah pacaran sering juga datang PA. Nah, tapi kalau kebalikannya, sebelum pacaran sering datang PA, tapi setelah pacaran nggak pernah nongol lagi. Nah, jangan-jangan, nah jelas ya teman-teman ya. Pokoknya yang mendorong kita, yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin aktif melayani, ya, semakin mencintai Tuhan. Nah, itu pasti kehendak Tuhan, bisa dipastikan. Ya, membuat kita semakin senang untuk menyenangkan hati Tuhan dan semakin menjauhi perbuatan yang membuat Tuhan terluka. Ya, jadi teman-teman 3 hal ini ya, ada buah roh, orang lain konfirmasi, dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semakin mengenal, mengasihinya. Itu discernment yang bisa dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, mohon maaf waktunya saya lewat cukup panjang. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, thank you Ko Vindes. Teman-teman boleh tepuk tangan virtual. Thank you Ko buat sharing dan pengajarannya malam hari ini. Banyak belajar gimana caranya kita menghadapi setelah kita berdoa. Jadi nggak cukup cuma berdoa, tapi perlu yang namanya firman dan roh ya. Kalau kita nggak hidup dalam Roh Kudus, nanti hidupnya dalam roh kuda. Oke, nah, oh ya sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mau ingetin lagi teman-teman yang baru pertama kali datang boleh diisi ya G-form-nya supaya kita bisa kenal lebih dekat lagi dan teman-teman juga bisa terus update tentang informasi dari panen. Oke, ini ada Ana Gracia, raise hand. Ana Gracia mau bertanya? Mau nanya, Ana? Kalau mau nanya boleh dibuka mic-nya, boleh di-unmute. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand juga. Oh enggak, boleh diturunin hand-nya. Bisa diturunin, oke. Kalau gitu, sambil nunggu teman-teman bertanya secara langsung, mungkin masih malu-malu nih kok. Kita ke Slido dulu ya. Pada nanyanya, beraninya main kandang kok, main ini, main. Nggak apa-apa. Nggak berani ini ya, nggak berani menunjukkan jati diri. Masih malu-malu. Karena Valen mungkin beberapa teman lebih nyaman ngetik ya, daripada berbicara ya. Iya. Iya nggak sih? Betul. Oke, langsung aja. Wah, ini di Slido kan kita bertanya sesuai likes terbanyak ya, Ko. Ini ternyata pertanyaan saya paling atas. Bagaimana cara bedakan hati nurani dengan emosi sesaat? Nah, mungkin gimana, Ko? Maksudnya kan kita kadang tuh lagi emosi nih, lagi senang, happy gitu misalnya. Kita salah interpretasi kalau kita tuh ini hati nurani atau cuman emosi sesaat gitu. Oke, itulah pentingnya di awal yang tadi kita bahas bersama-sama ya. Kalau kita hidupnya benar-benar mengenal dan mengasihi Allah, lalu kita benar-benar hidup dalam kebenaran dan hidup oleh Roh, maka kita akan mudah membedakan itu semua. Ya, bahwa kalau emosi sesaat, perasaan sesaat itu akan cepat lenyap. Ya, misalkan besok ada kejadian yang sebaliknya, ya kita nggak sukacita lagi. Ya, kita nggak senang lagi. Yaitu emosi sesaat, perasaan sesaat. Tapi kalau itu merupakan suara hati atau hati nurani kita, maka itu sifatnya nggak sesaat. Damai itu lama. Dan kalau kita mampu mengaturnya dengan baik, bahkan itu sangat lama sampai seumur hidup. Apapun yang terjadi seperti Mother Teresa, ya, sampai dia mengalami kekeringan rohani selama 40 tahun, ada yang tahu ya?
ya bagaimana dia kekeringan rohani, sumur kering, atau dalam bahasa Santo Yohanes dari Salib itu malam gelap, itu selama 40 tahun nggak bisa merasakan Tuhan. Bayangin teman-teman, nggak bisa merasakan Tuhan. Doa kering, ekaristi kering, tetapi dia punya iman yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini bagian yang harus ia lewati. Jelas ya? Jadi kalau kita punya gaya hidup yang tadi 3 poin tadi, maka kita akan mudah membedakan. Kalau emosi sesaat itu namanya juga sesaat, itu gampang hilang. Ya, tetapi kalau misalkan itu hati nurani, itu sifatnya lama dan nggak gampang hilang. Dia damai, sukacita, meskipun punya banyak masalah, meskipun putus dari pacar, mampu melihatnya dari sudut pandang yang positif. Ya, seperti yang baru-baru ini kalau teman-teman aktif di IG story gitu ya, ada satu orang yang luar biasa ya, menjadi inspirasi buat orang muda kebanyakan ya. Kalau teman-teman aktif di IG story itu banyak teman saya itu posting mengenai orang ini ya, yang barusan meninggal karena kanker, yaitu Wendy. Banyak yang tahu ya? Ya, bagaimana perjuangan dia melawan kanker, nggak bertemu dengan anaknya selama 5 bulan, tetapi sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir dan dia masih memelihara iman. Dia masih menjaga kesetiaannya. Kenapa? Karena ada damai dan sukacita. Gak gampang loh, ya, gak gampang loh seperti itu loh. Coba bayangin, gak ketemu anak 5 bulan loh teman-teman. Harus dirawat di Singapura, ya, dan kanker lagi. Tetapi di dalam Instagramnya, ya, selalu memberikan semangat kan, untuk tidak menyerah, untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah ini, kenapa? Karena dia hidupnya, ya itu tadi, dia mencintai, mengasihi Allah, dia hidup dalam kebenaran, dan dia hidup dalam roh. Sehingga dia tahu apapun yang terjadi, hatinya damai dan sukacita. Itu Valen, ya. Mantap. Thank you kok. Jadi yang penting kalau proses discernment itu nggak boleh ngambil keputusannya pas langsung ini ya, kok harus. Ya. Dalam keadaan desolasi, dalam keadaan emosi sesaat, lagi kesel, lagi marah, putus deh kita, jangan. Ya, ingat nih, nanti yang terjadi kebanyakan 99% menyesal karena sudah mengambil keputusan pada saat emosi. Ya, jadi tenangkan diri. 1 Petrus 4 ayat 7 tadi, kuasailah dirimu dan jadilah tenang agar bisa berdoa. Amin, mantap kok. Thank you banget buat penjelasannya kok. Yang lain ada yang mau nanya langsung nih? Akan dikasih privilege duluan daripada Slido. Silakan. Ya, kalau gitu ya lanjut dulu. Kok, kenapa Tuhan mengizinkan terjadinya sesuatu yang menyimpang? Contohnya LGBT atau penyimpangan lainnya deh gitu. Oke, thank you ya. Bagus nih pertanyaannya. Yang sebaiknya kita pahami adalah ada 2 anugerah terbesar dalam hidup manusia untuk diri mereka. Ya, yang pertama adalah karunia atau anugerah kehidupan. Ya, kita diberikan kehidupan. Yang kedua adalah anugerah kehendak bebas. Nah, kita tahu cerita mengenai Adam dan Hawa. Ya, bagaimana mereka jatuh dalam dosa karena mereka tahu itu perbuatan salah, tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka kan tahu bahwa Tuhan sudah memberikan perintah kan, semua buah dari pohon ini boleh engkau makan, tapi jangan satu itu.
Bayangin teman-teman, manusia kan nggak pernah puas kan? Ada begitu banyak pohon, ya kan? Allah cuma melarang satu, tapi justru yang satu itu yang buat penasaran. Akhirnya apa? Mereka tidak mentaati perintah Allah. Dan Allah menghargai kehendak bebas manusia. Nah, LGBT juga demikian. Banyak alasan-alasan kenapa terjadi LGBT. Ada yang katanya dari lingkungan, ada yang katanya dari gennya seperti itu, dari lahir dan sebagainya. Maka Paulus Yesus bilang apa? Who am I? Siapakah aku? Ya, sehingga aku bisa menghakimi mereka. Tetapi yang mau ditekankan adalah LGBT itu nggak salah. Jelas ya teman-teman ya. Kecenderungan-kecenderungan itu tidak salah. Tetapi yang menjadi salah kalau apa? Mempraktekannya. Itu yang menjadi salah gitu kan. Maka pentingnya kita hidup dalam kebenaran dan dalam roh, mengatasi semua itu dan mohon rahmat Tuhan agar bisa terbebas dari kecenderungan LGBT. Jelas ya. Kalau ada orang punya kecenderungan suka sama jenis, ya kita nggak tahu teman-teman. Tantangan orang itu kenapa dulu mungkin terluka dengan kayak teman saya kan. Teman saya laki-laki, suka sama laki-laki. Saya tanya, kamu kenapa seperti ini? Kok dulu gua normal. Tetapi karena gue putus sama cewek, gue terluka sama cewek, gue benci cewek. Makanya gue mulai suka laki-laki. Nah kayak gini kita mau nyalahkan. Ya karena mereka bukan butuh bukan butuh penghakiman dari kita. Mereka bukan butuh penilaian benar atau salah dari kita, tapi mereka butuh dicintai. Mereka butuh dirangkul. Mereka butuh dipahami. Nah, jadi kalau ada LGBT, kita jangan bilang itu salah, itu dosa. Ya, siapa saya sih? Ya kan seperti Paulus Yesus bilang kan, who am I to judge? Ya, jadi tahu ya teman-teman ya. Jadi cara pandangnya bukan lagi itu salah, itu dosa berat. Nah, akhirnya kita menghakimi kan? Nah, enggak. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain bahwa mereka dicintai oleh Tuhan loh. Siapa tahu mereka juga nggak mau seperti itu. Maka kita merangkul, mencintai mereka. Nah, dengan adanya cinta, kan katanya cinta mengalahkan segalanya ya. Ya, semoga aja mereka bisa berubah menjadi manusia seutuhnya. Maksudnya apa? Ya mencintai lawan jenis. Itu semoga menjawab ya. Jadi memang kehendak bebas manusia ya. Tuhan mengizinkan itu terjadi ya karena Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Apapun alasannya itu. Ya. Semoga menjawab. Iya, thank you kok. Balik lagi jadi dari pilihan kita ya, jangan kita yang nyalainnya Tuhan gitu. Kayak orang membunuh kan. Iya. Ya, itu pilihan mereka, itu kehendak bebas mereka. Tapi ingat ya, kita nggak boleh menghakimi mereka. Belas kasihan Tuhan kan hadir untuk mereka, si pembunuh itu, sehingga dengan kerahiman Tuhan mereka bisa berubah. Mantap kok, amin. Oke, ini ada yang chat di chat box ini kok. Malu-malu dia. Aku bacain aja langsung ya. Ya, silakan. Oh, misalnya kita sadar buat keputusan yang salah. Gimana kita memperbaikinya? Misalnya kayak yang tadi, menikah dengan orang yang salah hidup berarti kok gimana kok? Oke, makanya penting untuk kita memulai, malam hari ini kita belajar ya, memulai membiasakan diri untuk semakin mengenal dan mencintai Allah. Sehingga ini loh teman-teman, saya kan married baru 3 tahun ya, baru 3 tahun nih saya married. Jadi saya tahu banget nih kalau misalkan istri saya tidur itu posisinya seperti apa. Dan istri saya itu tahu kalau saya tidur itu mendengkur. Nah, kalau misalkan nanti saya tidur misalkan ramean sama teman-teman yang lain, lalu juga istri saya tidur sama teman-temannya di kamar lain, lalu saya mendengkur, teman saya mendengkur. Istri saya tahu dengkuran saya yang mana. Ya enggak? Ya kan? Karena tiap malam
mendengar dengkuran saya. Maksudnya apa? Kalau kita sering menjalin komunikasi dan relasi dengan Tuhan, maka kita akan gampang mendengar suara Tuhan. Jelas ya teman-teman ya. Tapi kok ini posisinya kalau udah salah pilih gitu, udah terlanjur gitu, gimana kok? Kalau udah married udah nggak bisa diperbaiki lagi. Makanya gimana? Kita kan kalau married kan seumur hidup sekali gitu kan. Makanya tadi di awal saya bilang salah pilih pasangan hidup, salah pilih hidup. Makanya penting untuk kita sebelum mengambil keputusan, apalagi perihal perkawinan, baiknya kita konsultasi ke Romo, tanya kepada senior yang sudah lama married. Seperti tadi saya kan dalam proses kan saya tanya juga ke teman, ke istri saya. Jangan kita diem aja. Makanya gereja Katolik luar biasa, ada discovery, ada MRT membangun rumah tangga, ada kanonik, ketemu sama Romo ditanyain, Vindes, kamu cinta nggak sama Tiffany? Nama calon istri saya waktu itu Tiffany. Sekarang masih sama, belum berubah. Saya bilang, Romo, cintalah, ya kan? Masa nggak cinta sejauh ini udah mau married? Iya, siapa tahu kan terpaksa. Nah, mulai serius nih. Vindes, kamu tahu nggak bahwa mencintai itu berkorban loh? Tahu mah? Tahu lah Mo. Masa nggak tahu gitu kan? Tapi kamu mau nggak berikan nyawa kamu buat istrimu? Saya langsung mikir. Berikan nyawa buat istri. Kalau nanti saya berikan nyawa buat istri, ternyata saya mati, istri saya kawin dengan pria lain, nggak ridho saya. Bercanda ya. Ya kan? Tapi saya nggak mau sembarangan. Ya, saya bilang, mau lah. Ya kan? Sambil saya berpikir, saya menjawab, saya mau. Ya, saya mencintai Tiffany. Ya. Lalu yang terakhir seperti ini. Vindes, kamu tahu nggak? Nanti setelah kamu married, istrimu nggak masuk surga, kamu sebagai suami yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Saya kaget. Serius, Mo? Serius? Benar, Mo? Benar. Makanya perkara kawin itu nggak gampang buat cowok. Katanya. Buat pria itu tanggung jawab yang besar. Kalau nanti istrimu meninggal nggak masuk surga, yang disalahkan itu kamu. Kamu dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa kok kamu nggak membimbing istrimu seperti Yesus membimbing gerejanya? Aduh Tuhan. Paham ya teman-teman ya? Makanya sakramen perkawinan itu indah. Keren banget. Satu-satunya sakramen yang tidak diberikan oleh imam maupun uskup. Itu sakramen perkawinan. Siapa yang memberikan? Ya masing-masing pasangan. Suami menjadi sakramen buat istri, istri menjadi sakramen buat suami. Wah, sakramen artinya apa? Tanda yang kelihatan dari rahmat Allah yang tidak kelihatan. Jadi misalkan Valen nanti married sama pacarnya nih. Valen itu menjadi sakramen buat suaminya. Kamu menjadi tanda kehadiran Allah, Valen. Buat suami kamu. Dan suami kamu juga menjadi tanda kehadiran Allah. Makanya indah banget sakramen perkawinan. Wah, ini teologi tubuh. Malah masuk ke sana ya. Kejauhan. Nah, karena tadi konteksnya perkawinan, maka ya tadi sebelum kita memulai, kita harus benar-benar discernment dengan sangat baik, dengan serius. Bagaimana kalau sudah salah memilih, ya kita harus hidup di dalam kasih, hidup di dalam roh, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan damai dan sukacita, sambil mendoakan pasangan kita. Ya, itu. Kalau Yesus bilang apa? Jenis seperti ini tidak bisa dikalahkan kecuali lewat doa dan puasa. Kalau misalkan udah dalam sakramen perkawinan udah salah pilih, udah ingat aja omongan Tuhan Yesus ini. Jenis seperti ini udah nggak bisa kalau nggak lewat doa dan puasa. Nah, sembari kita hidup dalam kebenaran dan hidup dalam roh, ya kita doakan bila perlu puasa ya untuk pasangan kita ini agar ya kita juga berubah, pasangan kita juga berubah. Nggak ada yang mustahil kok bagi Tuhan.
Amin. Amin ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah itu cara memperbaikinya. Tapi kalau di luar konteks perkawinan, ya kalau misalkan sudah salah, maka kita harus evaluasi salahnya di mana, perbaiki itu. Ya, semoga menjawab ya. Oke, silakan. Kayaknya seru nih ya bahas TOB nih, boleh nih kapan kok. Oke, thank you kok. Kita lanjut ke next question. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang mau nanya langsung nih? Ini kayaknya pertanyaan terakhir sih. Ada? Ada yang mau langsung bertanya? Oh, Reni Francisca. Silahkan Reni dibuka mic-nya. Videonya juga boleh. Malam kok mau nanya. Yes. Kan kok bilang tadi doa itu punya kita ngasih doa ke Tuhan tapi punya waktu. Kita kasih jangka waktu ke Tuhan. Nah, ini aku meminta sesuatu dengan jangka waktu, tapi dengan jangka waktu yang panjang. Tapi kesininya ini Tuhan bisa mengabulkan tidak ya? Bukan itu yang pertama. Salah nggak ya? Gue bener nggak sih doa kok ngasih jangka waktu ke Tuhan? Kan Tuhan berdosa nggak sih gitu? Pertama, karena nggak pernah nuntut seperti itu tadinya. Makanya pas dengar, oh boleh. Terus pas dikasih jangka waktu kesininya kok ragu ya, Tuhan bisa ngejawab nggak ya doa yang beberapa bulan ini diminta gitu, bisa nggak ya? Nah itu keraguan itu yang lagi dimunculin nih, bener nggak ya Tuhan bisa ngejawab nggak ya? Kalau Tuhan nggak bisa ngejawab harus berbuat apa nanti? Apakah itu tuh masih dalam pergumulan kan? Makanya nih yang kedua sih, dengan keraguan itu gimana bisa menjalankannya gitu. Oke, sudah? Reni, itu saja? Sudah. Ada 2 pertanyaan ya? Iya. Yang pertama mengenai deadline, yang kedua mengenai keraguan-raguan ya. Apakah Tuhan bisa nggak sih menjawab ini gitu kan? Yang pertama, nggak apa-apa. Jadi, saya itu mencintai Yesus, Tuhan tahu. Ya, jadi saya itu selalu menilai Yesus itu sebagai seorang sahabat. Jadi asik banget, ya kan? Kayak nggak ada jarak gitu kan. Jadi saya nggak pernah sungkan dengan Tuhan, karena Tuhan tahu motivasi saya murni atau tidak. Ya kan? Tujuan saya untuk kemuliaannya atau untuk kemuliaan diri sendiri, Tuhan tahu itu. Maka saya memberikan sebuah arahan untuk memberikan deadline agar kita nggak galau, udah pasti. Lalu yang kedua, nggak bertele-tele. Ingat teman-teman, kalau kita sudah ragu, udah bertele-tele, itu celah buat roh jahat masuk, menggoda pikiran kita. Ada satu kisah nyata dari Romo pembimbing saya. Jadi Romo pembimbing saya itu semacam pembimbing untuk para frater. Nah, tahun ke-6 ada seorang frater ditanyakan oleh Romo pembimbing saya ini, kamu udah yakin belum menjadi seorang imam? 6 tahun proses discernment. Lalu frater ini menjawab, Romo, saya masih ragu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih deadline kamu 1 bulan ya, kamu doakan. Ya, nanti setelah 1 bulan saya tunggu jawaban kamu apa. Lalu 1 bulan berlalu, Romo pembimbing saya ini tanya ke frater tersebut, gimana hasil doanya? Kamu yakin atau tidak? Jawabannya apa? Romo, mohon maaf, saya masih ragu. Nah, akhirnya dengan segala berat hati, Romo pembimbing saya bilang, mohon maaf, kamu belum bisa melanjutkan seminari ini. Karena sudah sampai tahun ke-6, kamu masih ragu-ragu. Jadi lebih baik kamu meninggalkan seminari ini, karena bagi saya ini udah nggak sehat. Nah ya, sudah 6 tahun berproses, tapi masih penuh keraguan-raguan, masih punya keraguan-raguan. Jadi deadline itu penting agar kita nggak galau dengan diri sendiri, agar kita nggak bertele-tele. Ya, sehingga kita benar-benar memutuskan. Nah ya, dan itu nggak salah ya. Lalu yang kedua,
Tentu Tuhan bisa jawab. Ya, yang membuat ragu itu bukan Tuhan, tetapi kita. Ya, kenapa? Karena kita seringkali takut dengan jawaban Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu udah nggak murni motivasinya. Ya, itu yang membuat kita ragu. Tuhan bisa jawab atau enggak? Ya, silakan buka Yakobus 4 ayat 3 dan 4. Nah, itu jawabannya tuh. Ya, jadi yang membuat ragu itu bukan Tuhan bisa jawab atau tidak doa kita, karena Tuhan selalu bisa jawab. Tuhan Maha Tahu, Maha Sempurna, Maha Kuasa. Tetapi kitalah yang sering ragu-ragu untuk berani menerima jawaban Tuhan. Nah, ya. Itu semoga menjawab ya. Yakobus 4 ayat 3 dan 4 itu. Coba silakan dibaca. Reni mau baca, Reni? Yakobus 4, 3-4 ya, kok? Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi doa itu bisa salah karena yang didoakan itu untuk memenuhi hawa nafsu kita. Contoh nih, patah hati, pacar kita selingkuh, duain kita. Lalu kita bilang, biarkan Tuhan yang membalas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Gue doakan yang terbaik. Nah, doa yang terbaik apa? Biar Tuhan yang membalas. Gimana mau dikabulkan? Ya, alih-alih ngomongin semuanya hak Tuhan, tapi dalam hati motivasinya nggak benar. Biarkan Tuhan yang membalas, ya kan? Nah itu, ayolah kita jujur, ya. Kita kenali motivasi kita, tujuan kita apa dalam doa. Makanya kita harus tadi ya 3 langkah itu ya. Kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh, agar kita tahu mengenal diri kita, sehingga kita bisa discernment dengan baik. Kita harus mengasihi dan mengenal Allah. Itu, semoga menjawab ya. Mantap. Gimana Reni? Udah terjawab? Sudah. Makasih kok. Sama-sama Reni. Oke, gimana nih? Glenda, gimana kita satu pertanyaan lagi atau udah Kevin tanya di kolom chat tuh kayaknya, Valen. Ya udah, berarti pertanyaan terakhir ya, kok? Iya, silakan. Cintama. Kofinda, sorry. Mungkin Cintama bisa nanya langsung? Udah, kalau saya nanya langsung ya. Iya, silakan. Intinya gini, jika semua keraguan dan ketakutan kita diberikan deadline untuk keputusan yang harus kita ambil sendiri, kita tuh mengandalkan Tuhan atau malah mengandalkan diri kita sendiri? Saya masih ragu di situ. Jika semua keraguan dan ketakutan kita diberikan deadline untuk our self decision, apa kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita sendiri? No. Kalau kita lagi ragu dan ketakutan, jangan discernment. Gitu, ya. Kan tadi saya katakan bahwa dalam discernment itu kita harus punya semangat lepas bebas. Jangan kita lagi dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan sedih, kita discernment. Karena udah pasti bisa dikatakan itu kerja roh jahat yang memberikan kita kekhawatiran, kesedihan, putus asa. Jadi kan saya jelaskan itu berkali-kali ya, itu bukan kerja Roh Kudus. Jadi jangan pernah mengambil keputusan, apalagi discernment dalam keadaan seperti itu. Jelas ya. Nah, tunggu kita tenang tadi ya 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasilah dirimu dan jadilah tenang. Baru kita bisa berdoa. Jadi kita harus singkirkan keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan itu dulu, Vin. Baru kita proses discernment dan berdoa. Nah itu lebih objektif. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kita discernment,
itu sudah nggak objektif. Itu sangat subjektif. Maka keadaan kita itu harus benar-benar netral di antara dua pilihan, dan kita nggak condong ke A atau ke B, benar-benar netral. Tadi ya, motivasi yang benar. Nah, ya, tujuan yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Kayak tadi saya contohkan, saya pelayanan ke Aussie dengan ke Panen misalkan. Saya punya, maaf ya, motivasi nggak benar nih. Wah, di Aussie saya bisa jalan-jalan gratis misalkan. Ya kan? Saya bisa ke sana gitu kan. Tapi kalau di Panen, saya cuma ke Jakarta Barat. Ya kan, misalkan seperti itu ya. Ini konteksnya offline ya, bukan online ya. Saya bisa jalan-jalan gratis ya kan. Kalau di Aussie, wah, enak gitu kan. Tapi kalau di Panen, ya paling cuma satora doang. Nah, sehingga sudah punya kecenderungan untuk memilih yang ke Aussie. Jelas ya? Nah, ini nggak perlu lagi disermenkan, karena motivasinya udah nggak benar. Tujuannya udah nggak benar, bukan untuk kemuliaan Tuhan itu, tapi untuk kesenangan diri sendiri. Terus saya bilang sama panitianya, bro, gue doakan dulu ya, soalnya gue udah terjadwal di Panen. Nah, itu salah. Ya, itu nggak boleh ya. Jelas ya, Vin ya. Jadi harus punya semangat lepas bebas. Motivasi kita harus murni. Gitu. Oke, berarti ini yang harus gede, yang aku mau tanya lagi kok. Berarti kalau seandainya kita memberikan deadline gitu, waktu kita udah tenang, kita udah berpikir jernih gitu ya, kita udah bawa doa, kita kasih deadline nggak masalah dong? Nggak masalah. Tele gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam deadline pun kita butuh hikmat ya. Nah, oke. Jangan kita misalkan kayak saya beli mesin gitu kan. Deadline misalkan 3 bulan. Kelamaan coy. Ya kan? Saya butuh mesin itu misalkan ya kan. Karena kalau misalkan 3 bulan lagi mungkin sudah naik lagi harganya, mungkin ya kan. Nah, jadi saya harus discernment benar-benar memikirkan, oh, ini kira-kira berapa lama nih? Itu butuh hikmat. Doa nih teman-teman, cewek ditembak sama cowok gitu kan. Ya, gue doakan ya. Berapa lama? 1 bulan. Kasihan cowoknya kan. Discernment 1 bulan untuk terima iya atau tidak gitu kan. Paham ya? Jadi tergantung objeknya. Discernment, kita doakan mau berapa lama nih untuk deadline-nya. Semoga menjawab ya, Vin ya. Thank you, Vin. Silakan, Valen. Jadi deadline-nya itu tuh buat kita ya, kok biar kita nggak pelin-pelan, nggak bertele-tele. Iya, bukannya keharusan gimana-gimana, enggak. Tapi kalau kita sudah tahu diri kita nih ya, kita seperti apa, nggak perlu deadline. Paham ya? Jadi kita misalkan, 3 hari nih, udah yakin kehendak Tuhan ini, udah langsung hajar. Ya, deadline itu hanya untuk melatih kita agar kita nggak bertele-tele, nggak pelin-pelan gitu. Oke kok, siap. Mantap banget kok hari ini. Dengan itu pertanyaan terakhir tadi dari Cintama menutup sesi kita pada malam hari ini dengan Kofindes. Thank you banget Kofindes buat sesinya. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, masih banyak banget sih kok. Tapi waktunya nggak akan cukup ya, bisa sampai jam 12 kita. Mungkin kayak sesi kemarin dikirimin Mega ke Koko ya, buat Koko jawabin gitu kalau Koko berkenan. Oke, thank you banget teman-teman. Mungkin kita foto dulu ya, baru doa. Boleh teman-teman dibuka kameranya sebentar, kita foto buat dokumentasi supaya kita saling kenal. Pak Anes selalu rame ya, luar biasa nih teman-teman. Ya, puji Tuhan kok. Ada Roh Kudusnya yang mengundang. Amin. Nah, ini hidup oleh Roh nih. Oke, sampai batuk. Ya, udah ya, segini aja nih yang buka. Ya udah nggak apa-apa. Senyum Pepsoden, 1, 2, cheese. Sekali lagi, 1, singkirkan dulu yang ini. 1, 2, cheese. Oke, thank you banget teman-teman. Kita tutup dalam doa dulu ya. Kofindes, boleh tolong pimpin doa? Boleh.